Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Rafa Afifah Putri Widodo dari kelas Hortikultura 1C NPM 20712067. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofi amja'i wal mursalin, wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik hidayah inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ajaran Islam, iman adalah sesuatu yang asasi sekali. Dialah yang menjadikan kehidupan seseorang mempunyai arti dan makna. Dialah yang mendorong seseorang untuk produktif, beramal soleh dalam hidup ini dan memberinya nilai tambahan. Tanpa iman, sia-sialah hidup kita ini. Individu tanpa agama dan iman ibarat bulu yang ditiup angin, terombang-ambing kesana kemari, tak mempunyai arah dan tujuan. Individu tanpa agama dan iman adalah manusia yang tak ada nilai dan akarnya. Pribadi yang galau dan bingung, tak tahu hakikat dirinya adalah rahasia ekstensinya. Tak tahu siapa yang memberinya kehidupan dan untuk apa, lalu mengapa dicabutnya kembali. Manusia tanpa agama dan iman adalah makhluk hidup yang buas. Pengetahuan dan hukum saja tidak dapat membatasi kebuasannya atau memotong kuku-kuku cengkramannya. Dan masyarakat tanpa agama dan iman adalah masyarakat rimba. Meski berkilau tanda-tanda kemajuannya, tapi siapa yang kuatlah yang hidup dan berkuasa, bukan siapa yang lebih mulia atau lebih bertakwa. Masyarakat yang tak berharga dan rendah nilainya karena tujuan orang-orang tak lebih dari sekedar memenuhi kepuasan perut dan syahwatnya. Mereka hanya bersenang-senang dan makan minum seperti halnya binatang. Imanlah yang dapat memberikan kepuasan dan kebahagiaan dalam hidup, baik hidup maupun di akhirat kelak. Kepuasan dan kebahagiaan tidak dapat dicapai kecuali dengan ketenangan jiwa, dan ketenangan jiwa tidak dapat dicapai kecuali dengan iman yang benar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Fat ayat 4 yang artinya, Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah tiada. Dan Allah mempunyai tentara-tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Disebutkan dalam hadis sahih, niscaya merasakan kenikmatan iman orang rela Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Jadi, iman adalah sumber segala yang diperlukan manusia dalam kehidupan. Iman adalah kekuatan. Iman adalah roh hidup kita. Iman adalah dunia keindahan, petunjuk jalan, pelita dalam kegelapan, dan kunci rahasia kehidupan. Dalam kehidupan modern sekarang ini, di mana arus informasi memasuki era globalisasi, tidak ada yang dapat membentengi seseorang untuk melindungi dirinya, kecuali keimanannya. Dengan kata lain, iman adalah kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia di segala zaman. Adapun hasil yang dapat diperoleh karena iman. Dan berikut ini beberapa keterangan yang mengharuskan kita untuk mempercayai segala sesuatu yang telah Allah sampaikan kepada kita sebagai umat. Keterangan yang mengharuskan kita untuk mempercayai segala sesuatu yang telah Allah sampaikan kepada kita sebagai umatnya. 1. Mempercayai segala yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yakin tanpa ragu-ragu lagi. Surat Al-Hujurat ayat 15. 2. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya melebihi dari yang lain. Surat Al-Baqarah ayat 165, Surat At-Taubah ayat 24. Patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Surat An-Nisa ayat 69 dan ayat 90. Surah An-Nur ayat 51 sampai 52.
Surat Al-Ahzab ayat 36. 3. Senantiasa berhukum kepada syariatnya. Surat An-Nisa ayat 65. Amar ma'ruf nahi munkar ayat surat At-Taubah ayat 71 dan surat Al-Asr. 4. Berdakwah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Surat Fusilat ayat 33, surat Yusuf ayat 108, surat Asy-Syaff ayat 10 sampai 13. 5. Wala kepada kaum mukmin dan bara terhadap orang-orang kafir. Surat Al-Maidah ayat 55, surat At-Taubah ayat 71, surat Al-Mumtahanah ayat 4. 6. Ridho pada segala takdirnya. Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Tentang ceramah saya tentang iman. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata yang terucap. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan secara singkat tentang iman ini bisa membuat kita lebih meyakini akan kekuasaannya, kekuasaan Allah, kesempurnaan milik Allah, dan kesalahan milik saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.